Selamat pagi kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Semanggi University dalam acara Bedah Buku bersama bintang tamu. Oke, untuk lanjut di acara Bedah Buku kali ini, sebelumnya nyalakan tombol lonceng dan subscribe-nya ya, biar teman-teman biar update terkait bintang tamu siapa yang hadir dalam acara Bedah Buku kali ini. Oke, langsung saja saya perkenalkan salah satu pemuda kebanggaan dari Madura Island. Dia salah satu teknisi terbaik di salah satu instansi yaitu Coffee Shop. Langsung saja kita perkenalkan, namanya siapa mas namanya mas? Perkenalkan saja dirimu mas. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Taufiki dari Coffee Shop Surabaya Timur. Waduh, berat sekali ya perkenalannya ya. Ya, Aduh, ini beban. dia salah satu pemuda terbaik. Saya kira Amin. Madura itu cuma terkenal dengan bebek sinjai aja. Ternyata Ada beberapa teman. iya, ternyata ada bebek teman dari bebek yang lain. Jadi dia salah satu pemuda terbaik dan saya bilang salah satu teknisi terbaik yang dimiliki Coffee Shop saat ini. Amin. Jadi kita disclaimer dulu sebelum masuk ke inti pembicaraannya. Oke, Mas Vicky di sini udah lama jadi teknisi, Mas? Sudah sekitar 10 bulan ya, mulai Februari akhir ya. Oh, Mas Vicky berarti sudah kurang lebih 10 bulan kerja di Coffee Shop ya. Jadi saya rasa pengalaman 10 bulan itu juga sudah lumayan dan mungkin sudah menemui banyak kasus yang terjadi dalam kerjanya ya. Mungkin diceritakan sedikit Mas terkait pengalamannya kayak gitu. Yang paling unik nih buat teman-teman. Pengalaman yang paling unik adalah menjelaskan ke customer ya. Kalau menjelaskan ke orang-orang terdekat kita itu udah biasa, tapi menjelaskan ke customer itu adalah tantangan baru bagi saya ya. Soalnya saya ngomong ke orang yang belum saya kenal itu dulu nggak berani. Jadi masuk di Coffee Shop dikasih job desk seperti itu merupakan tantangan tersendiri buat saya. Waduh, nggak berani ngomong gini, tapi aku udah nyemplung di sini, jadi mau nggak mau aku harus belajar menghadapi customer atau belajar untuk berkomunikasi sama banyak orang kayak gitu. Ya, itu tantangannya dan masalah yang saya alami ya, yang pernah saya alami di sini gitu. Oke, hampir sama seperti aku dulu kan juga pernah menjadi salah satu teknisi ya Mas. Mungkin dari awal perjalanannya dulu itu kalau ketemu orang itu suka nunduk atau seperti apa. Tapi kerja di sini ya pelan-pelan ceritanya sudah mulai bisa mengimbangi dengan apa yang diminta customer itu seperti apa, cara komunikasi. Memang untuk komunikasi skill dibilang sempurna sih masih belum, cuman dari dulu, maksudnya dari awal pertama kali gabung di sini sampai dengan sejauh ini sih ada peningkatan dari cara komunikasi skillnya. Oke, itu perkenalan singkat ya dari Mas Vicky panggilannya. Vicky. Bukan Mas Car, Mas. Bukan. Amat cara. Ya. Nah, itu cuma bercanda teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini Mas Vicky mau membedah buku apa ini, Mas? Ini saya mau membedah buku dari Sabrina. Penulisnya Sabrina Ara. Judulnya Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Judulnya itu Mas. Judulnya Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Dalam kondisi apapun. Ini saya ambil tarik garis besarnya dalam kondisi apapun harus tenang. Siap. Bisa dijelaskan? Ini seperti soalnya kalau cuman baca judul persepsinya ini akan lebar atau semakin meluas kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan singkat terkait judulnya ini ya. Terkait judulnya dulu deh. Judulnya ya. Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Di sini tuh buku ini itu menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu. Bagaimana kita melakukan sesuatu apapun itu, kita harus awali dengan ketenangan. Karena kalau kita nggak tenang, tindakan kita yang akan kita lakukan ke depannya itu akan berantakan.
Nah, jadi diawali dengan tenang dulu. Awalnya itu dengan tenang dulu. Jadi itu sikap dasar ya, sikap awal untuk menghadapi apapun itu. Kita harus tenang dulu, baru kita mikir untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak tenang terus nggak. Jadi awalnya dasarnya seperti itu. Oh, jadi mungkin sekilas ya ini dari apa yang diceritakan Mas Vicky, tenang di sini adalah satu langkah awal untuk menuju langkah yang berikutnya ya. Jadi misalkan terdesak atau seperti apa ya, kita intinya tenang atau enggak panik dulu di awalnya. Nanti langkahnya seperti apa ya dikupas di buku ini. Iya benar. Oke. Seperti itu. Ini Mas Vicky mau bahas semuanya atau mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bab ini? Saya nggak bahas semuanya, saya bahas yang penting-pentingnya aja ya. Saya kira penting itu ada di bab 2 sama bab 3. Saya bahas di bab 2 sama bab 3 dulu aja ya. Nanti di next episode kita akan bahas lagi bab-bab selanjutnya yang ada di buku. Jadi Mas Vicky kali ini akan membahas di bab 2 dan 3. Mungkin Mas Vicky bisa ceritakan sedikit di bab 2 dan bab 3 itu isinya seperti apa? Di bab 2 perkuat potensi diri. Bab 2 adalah memperkuat potensi diri. Jadi rahasia bersikap tenang dalam kondisi apapun yang ditulis Sabrina Ara di bab 2 itu ada bab perkuat potensi diri. Kenapa perkuat potensi diri? Karena ketika potensi diri kita kita udah mengasah potensi diri kita akan bisa lebih tenang. Contohnya seperti ini. Ketika kita dalam suatu perusahaan ya, kita di suatu perusahaan ada informasi bahwa akan mengalami PHK di bagian produksi misalnya. Di bagian produksi sangat banyak orang yang akan di PHK di bagian produksi karena turunnya penghasilan dari perusahaan ini. Semua orang yang di bagian produksi itu bakalan bingung orang. Waduh, jangan-jangan aku kena itu ya, bakalan kena PHK dan lain-lain. Pikirannya panic situation. Jadi udah panik dulu. Udah panik dulu. Nah, ini perkuat potensi diri adalah suatu tindakan untuk kita lebih tenang. Karena dengan kita memperkuat potensi diri kita nggak akan takut dengan situasi apapun. Dalam situasi apapun, contohnya ini, ada orang yang potensinya lebih tinggi, maksudnya potensi dirinya lebih dari orang-orang yang lain di bagian itu, Mas, di bagian produksi itu. Orang-orang lain itu semuanya panik semuanya. Hanya orang A ini yang nggak panik, karena dia pikirannya nggak masalah dalam kondisi apapun, yang penting aku udah melakukan sesuatu yang terbaik. Dan meskipun aku di PHK sekalipun, aku masih bisa kerja di tempat lain karena saya punya potensi. Beda dengan orang-orang yang panik, dia takut nggak diterima di perusahaan lain kayak gitu. Jadi dia sudah panik terlebih dahulu. Nah, potensi diri itu digunakan seperti itu agar kita itu lebih tenang dalam kondisi suatu masalah seperti itu tadi. Jadi perkuat potensi diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi selanjutnya seperti itu. Jadi seperti ini ya, Mas. Jadi misalkan kita dihadapkan situasi yang dalam kondisi terburuk pun. Jadi langkah awalnya adalah tenang. Nah, tenang ini apa sama dengan diam? Maksudnya kayak gini. Nah, kayak gitu tuh yang dimaksud di buku ini, atau mungkin bisa dijabarkan sedikit intisarinya seperti apa? Untuk tenang ya, tenang itu intisarinya itu kan step awalnya. Step awalnya itu harus tenang. Nah, tenang di sini itu banyak hal. Yang terpenting itu bukan masalah diamnya aja, tapi hati. Tapi hati itu juga harus tenang. Jadi caranya di sini ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus bisa mengendalikan nafas. Itu cara gampangnya. Cara paling gampang untuk kita tenang ketika kita menghadapi suatu masalah. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita langsung kadang emosi, kadang sedih dan lain-lain kan. Nah, itu kita ketika sedang emosi, sedih, itu yang kita dilarang untuk melakukan atau mengambil tindakan.
Oh. Itu yang dilarang. Jadi kita harus tenang terlebih dahulu. Oke. Jadi kuncinya. Jadi untuk tenang itu yang terpenting hatinya yang tenang. Oke. Kita bisa menerima masalah itu. Terima dulu masalahnya. Jadi banyak cara bisa mengambil nafas, mengambil nafas rileks gitu kan. Atau kita duduk sebentar sambil menenangkan pikiran. Banyak sekali caranya. Oke, jadi gini aja. Tenang yang di sini tuh bukan di tindakannya tapi lebih ke mindsetnya ya. Jadi kayak gini, satu contoh kita terapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan, bukan kita jeset tapi tenang dulu, tarik nafas ya tadi Mas Vicky bilang kan, tarik nafas, atur nafasnya pelan-pelan. Kalau sudah menemukan titik tenangnya baru mikir sebenarnya apa yang terjadi, nanti masuk ke bab yang 2 tadi itu ya. Sebenarnya seperti itu seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sikap tenang ketika dalam kondisi apapun, menghadapi apapun, sikap tenang di awal itu sangat diperlukan karena kalau kita tidak dalam kondisi tenang, kita ketika menghadapi suatu masalah atau mengambil tindakan pasti akan mendapatkan masalah-masalah baru ke depannya. Karena apa yang kita ambil dengan kondisi marah, sedih dan lain-lain itu akan menyebabkan masalah baru, menimbulkan masalah baru. Jadi bukan sikap yang baik untuk menentukan suatu tindakan ketika lagi itu ya. Jadi konsep tahap awalnya harus tenang dulu. Jadi kita harus tenang baru kita boleh mengambil tindakan. Oke. Jadi gini Mas. Sedikit cerita ya. Ada di sebuah series Peaky Blinders. Si tokoh utamanya kan Thomas Shelby, itu terkenal dengan film tentang gangster. Cuman bukan ke yang tak kan bukan ke gangsternya sih, tapi seorang Tommy Shelby memimpin gangsternya. Dia adalah salah satu tokoh yang tokoh fiksi ya. Nggak tahu itu nyata atau kayak gimana. Cuman di dalam film tersebut dia itu benar-benar pemimpin tapi yang tenang. Dalam artian gini, ketika ada suatu masalah di gangsternya, beda dengan anak buahnya yang panik, tapi dia itu lebih tenang dulu, tarik nafas, dia melihat, duduk sambil terkenalnya dengan merokok sih sebenarnya. Dia sambil merokok itu kayak gini, tenang dulu, dia sambil mikir. Nah setelah itu baru dia melakukan sebuah tindakan, merancang strategi, ini buat ini. Jadi benar di apa yang diucapkan sama Mas Vicky juga di buku ini juga sudah menjelaskan bahwa setiap kali ada apapun itu yang penting tenang dulu. Dan ini saya rasa relate Mas, tapi nggak harus di tempat kerja atau situasi. Ini kan menjelaskan di situasi apapun ya. Benar. Maaf ya, ini kita kayak agak jorok sedikit, kayak mau ke belakang Bang Ajat. Kalau nggak tenang juga kadang itu terpanik, nyarinya di mana. Cuma kan gitu kan. Intinya dalam situasi yang paling jorok pun itu tenang adalah kunci ya. Justru kalau kita mau ke kamar mandi dan kita nggak bisa tenang, itu malah kita nggak bisa nahan. Ngerasa gak sih? Jadi kalau kita semakin panik, kita makin ngerasa kayak waduh ini mau keluar, udah pikiran kemana-mana kalau kita panik. Tapi kalau kita tenang, kita bisa mengendalikan. Jadi tenang. Jadi kuncinya adalah tenang. Jadi bisa dibuat, kalau di konsep itu kan ada support, ada admin, ada logistik, ada sales terutama. Intinya yang di frontliner itu tenang adalah kunci, karena ketika ada customer komplain itu bukan panik tapi tenang dulu, customer diajak duduk, diajak baik-baik. Iya Pak, kendalanya seperti apa? Nah nanti kalau panik malah yang ada adalah bentrok dengan si customernya. Logistiknya juga sama. Misalkan dia nggak tenang, ada sebuah orderan, dapat orderan banyak, bingung mau kirim di mana dulu nih yang diutamakan. Tapi kalau pikirannya tenang, ditata dulu, di list mana nih yang searah. Nah nanti akan tercipta sebuah solusi yang lebih tepat. Jadi inti dari buku ini juga sangat bagus. Tenang, rahasia bersikap tenang dalam kondisi apapun. Jadi untuk semua teman-teman mungkin bisa cek bukunya di toko-toko buku kesayangan kalian ya, atau mungkin bisa review sedikit dari ulasannya Mas Vicky terkait buku ini, bahwa tenang adalah sebuah kunci dari
semua masalah yang kalian hadapi, entah itu dalam situasi yang paling buruk pun sampai situasi yang paling baik pun. Karena kalau situasi buruk pun pasti otomatis kita harus tenang, apalagi situasi yang baik berarti juga harus tenang. Mendapatkan suatu keajaiban atau sebuah kebaikan dari seseorang kita juga harus tenang kayak gitu. Itu sih. Ada tambahan Mas Vicky mungkin yang disampaikan untuk para pendengar setia Semanggi University ini? Jadi tambahannya adalah ini tambahnya lebih ke itu ya, ke tips menghadapi masalah. Jadi ketika pasti orang yang berpikir gimana kita bisa tenang kalau kita lagi ada masalah besar gitu kan. Bagaimana kita bisa tenang ketika kita dalam kondisi masalah besar? Memang susah sebenarnya. Cuma ya itu tadi, cara yang paling gampang adalah diam sebentar atau tarik nafas, relax dulu sebentar. 1 menit aja. Kalau kamu bisa mengendalikan nafasmu aja, kamu sudah bisa berpikir lebih jernih ya? Lebih bagus lagi. Jadi tindakanmu itu tidak salah dibandingkan dengan kamu ketika kondisi emosi dan lain-lain. Meskipun kita sudah punya dasar ilmunya, kalau kita lagi emosi, kadang kita udah nggak terpikir itu tadi. Padahal kita punya potensi untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi karena keadaan kita yang belum tenang atau siap, ya? belum siap untuk menghadapi masalah itu apa yang kita lakukan bakalan salah semua, malah menjadi masalah-masalah baru nantinya. Jadi itu cara paling gampangnya. Dan cara yang kedua biasanya saya itu selalu menggambarkan bahwa hidup itu kita harus mencintai hidup biar kita bisa mencintai masalah. Kita harus mencintai hidup biar kita bisa mencintai masalah. Biar bisa mencintai hidup, kita harus mencintai hidup. Kita harus mencintai hidup agar kita bisa mencintai masalah kita. Oke. Jadi contohnya kan kita tahu semua ya di sini kalau orang hidup itu adalah masalah sebenarnya. Ini masalah, ujian malahan ini hidup ini. Jadi kalau nggak mau ada masalah ya mati. Ya kan gitu. Jadi mati aja ada masalah Mas, bacaan dan sebagainya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau jadi kita harus pahami dulu hidup itu adalah suatu masalah kan, suatu rangkaian masalah. Jadi kita harus mencintai hidup biar kita bisa mencintai masalah kita. Contoh di game. Contoh di sebuah game itu kan banyak misi-misi kan. Banyak misi-misi. Kalau orang nggak suka game, dapat masalah sedikit, udah malas dia. Tapi kalau dia mencintai game itu, malah setiap ada masalah malah dia tertantang. Malah jadi motivasi buat dia. Nah, sama kayak hidup. Kalau kita mau mencapai level tertinggi di hidup kita, ya kita harus mencintai hidup kita. Mencintai hidup kita, menghadapi masalah kita dengan penuh cinta. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, jadi tadi ada quotes sedikit dari Mas Vicky. Apa Mas? Mencintai hidup. Bukan. Waduh, aku selalu ya. Gitu deh. Jadi Mas Vicky, ya kalau kalian lupa bisa playback atau playback ya. Tadi itu cintai hidupmu agar kita bisa mencintai masalah. Ya, salah satu ciri-ciri orang Madura ya seperti ini. Apa itu jangan kita lupa. Jadi buat teman-teman mungkin bisa playback ya tadi. Ini apalagi menceritakan buku ini itu sangat bagus juga. Ini pengalaman baru buat saya. Terima kasih untuk Mas Vicky atas sharingnya untuk acara bedah buku kali ini. Sama-sama. Semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya. Kalau nggak ada ya buang aja. Cuman kalau rasanya sih daging semua yang dia ngomong Mas Vicky. Oke, kembali lagi di next session acara bedah buku di channel Semanggi University. Saya Septian dan saya Rizky Taufiki mengucapkan minal aizin bukan. Apa nih Mas closingnya apa Mas closingnya biasanya bagus. Oke, see you di acara bedah buku selanjutnya. Oke. Bye.